Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin riwayatnya, ceritanya sampai diputuskan Yusuf di penjara. Nah, ini lanjutannya. Namun kemarin belum saya simpulkan sing semangat begitu. Jadi Juret itu waktu itu pilih ibu atau Allah, tapi dia memilih Allah. Nah, sholat sunat itu hukumnya sunat, tetapi untuk menjawab atau memenuhi panggilan orang tua wajib. Nah, yang benar harus kita mematuhi ibunya dulu. Nah, kalau sholat sunat ditinggalkan tidak apa-apa. Namun sing mengegokan, wiurkan, kok sing pikirannya kok pilih Allah atau ibu, lah itu sing mengecoh. Namun pada hakikatnya dia sedang sholat sunat. Kalau sunat itu pentingnya ibu, berbakti kepada ibu orang tua wajib. Maka seharusnya kita memenuhi panggilan orang tua, meninggalkan sholat sunat tidak masalah sebetulnya. Nah, itu akhirnya sampai orang tua mengutuk seperti itu. Nah, pada kesempatan ini akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Wadakhola, dan masuk pula cina penjara. Ma'ahu, bersama dengan Yusuf, menyertai Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk kemana? As-sijna, ke penjara. Kola fatayani, dua orang pemuda. Dua orang pemuda itu pelayan kerajaan yang dituduh salah, akhirnya dimasukkan pula ke penjara bersama dengan Yusuf. Kola, berkata sopo ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yakni pembuat minuman, pelayan raja, mengatakan, ini sesungguhnya aku aroni bermimpi, aksiru khomro, aku memeras anggur untuk dibuat arak. Kola, dan dia berkata, sopo al-akhoru, yang satu yang lainnya, yaitu tukang roti saat itu ya. Ini sesungguhnya aku aroni bermimpi, ahmilu, aku membawa, fauqoroksi, di atas kepalaku, khubzan, sepotong roti, tak kulut toiru, yang dimakan burung, minhu, sebagian roti tersebut. Akhirnya nyanggone Yusuf, Nabi, beritahulah pada kami, bitakwilihi, tentang takwil, tentang penafsirannya mimpi itu. Inna, sesungguhnya kami, naroka, melihat kamu hai Yusuf, minal muhsinina, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kok masuk penjara jane kuwi kok ngapik, cara kasaran gitu loh, ora pati percaya. Akhirnya diminta untuk bisa untuk mimpinya ditakwilkan. Kola, Yusuf berkata, Yusuf menjawab, layak tikuma, tidak datang pada kamu berdua, opo to'amun, suatu makanan, turzakonihi, yang kamu berdua diberi rizki dengannya. Illa nabba'tukuma, kecuali aku telah beritahukan kepada kamu berdua, bitakwilihi, atas takwilnya makanan itu. Qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan itu datang kepada kamu berdua. Zalikuma, demikian itu kemampuan menakwil, mimma alamani Rabbi, di antara apa yang telah mengajarkan kepada kami Tuhanku.
ngalamani mulang marang aku sapa Rabbi Tuhan penciptaku. Jadi itu adalah Allah yang memberikan atau marahi Yusuf bisa seperti itu. Ini sesungguhnya aku taraktu telah meninggalkan millata qaumil la yu'minun, millata agama qaumil la yu'minun, kaum yang tidak beriman billahi kepada Allah, wahum dan mereka bil akhirati terhadap akhirat, hum mereka itu adalah kafiruna orang-orang yang kafir. Wattaba'tu dan aku mengikuti millata abai agama bapak-bapak nenek moyangku Ibrahima yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, wa Ismaila dan Nabi Ismail alaihi salam, wa Yaquba dan Nabi Yakub alaihi salam. Makana tidak sepantasnya lana bagi kami opo an-nusyrika untuk menyekutukan billahi kepada Allah min syai'in, menyekutukan sesuatu apapun itu tidak pantas bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Zalika itulah nang namanya tauhid, min fadli dari fadl Allah, kurnia Allah, min fadlillahi dari kurnia Allah, ngalaina yang diberikan kepada kami. Jadi orang sombong merendahkan diri bahwa orang yang diberi keimanan yang benar itu adalah fadli Rabbi, fadl atau kurnia dari Allah. Ini Rasul sendiri pun ketika pamannya akan mengembuskan nafas terakhir, beliau sangat-sangat untuk mentalkin, mulang dengan bacaan La ilaha illallah. Tirukan pamanku dengan kata La ilaha illallah, nanti akan saya bela di hadapan Allah di yaumul kiamah. Apa yang terjadi? Pamannya itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengucapkan. Sampai yang paling rendah, paling pendek, Allah, 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 tidak bisa. Nah, akhirnya Rasul sampai meneteskan air mata, menangis. Kok sampai seperti itu? Dengan Rasul meneteskan air mata, jubahnya sampai basah. Turunlah malaikat membawa wahyu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai, akan tetapi hidayah itu datangnya dari Allah yang diberikan limay yasha, siapapun yang dikehendaki. Alhamdulillah kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang beriman, harus kita jaga sampai mati. Jangan-jangan mati kita mau kecuali mati membawa agama Islam. Nah, ini harus kita pedomani. Salah satunya kan dari hadis Nabi mengatakan ya, seluruh umatku itu kelak akan masuk surga. Ilaman aba, kecuali sing nolak. Siapa sing nolak? Sing ora gelem itu semua. Jak masuk surga ora gelem siapa? Ya, ketika di dunia ini Rasul mengajak tauhid, ora gelem tauhid. Rasul mengajak ibadah, ora gelem ibadah. Rasul mengajarkan untuk mencari ilmu, tidak mau mencari ilmu. Kan jelas Rasul ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmulah kalian mulai dari gua garbaning ibu sampai kalian lahir. Ini kenyataannya. Nah, ini alhamdulillah. Betul-betul kita harus bersyukur kita diberikan hidayah oleh Allah. Saya tua, saya dingkluk, tidak saya ndangah.
kaya pari ya. Pari iki nek so tuwa so ndingkluk manfaat. Tetapi kalau so tua so ndanga akan tidak ada manfaatnya. Lah kita sedapat mungkin so ndingkluk. Saya yakin setiap hari tidak lupa membaca Al-Qur'an. Setiap hari 5 waktu digatekke sing tenanan. Bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunat. Lebih-lebih sholat fajar, naudzubillah min dzalik, kalau kita tidak memperhatikan. Rasul itu sangat-sangat mementingkan sholat fajar. Sehingga beliau mengatakan sholat fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Sampai kalau mau untuk melihat yang yang saya share ke ini, kalau mau melihat sampai-sampai Rasul ini kalau terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat fajar, maka setelah terbit matahari waktu duha qodho, sangka pentingnya sholat fajar. Ini alhamdulillah sekali lagi, hidayah itu adalah dari Allah. Tanpa kurnia dari Allah tidak mungkin. Tapi dzalika min fadli rabbi, min fadlillah. Ini adalah kurnia dari Allah, ngalaina yang diberikan kepada kita, kepada kami Yusuf. Wa 'alan nasi, dan kepada manusia pada umumnya. Wa 'alan nasi, dan kepada manusia. Walakin aksarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia iku la yaskuruna, tidak mau bersyukur. Ini Al-Qur'an yang mengatakan, naudzubillah min dzalik. Sebetulnya yang ada pada diri kita itu merupakan takdir. Nek biyen sih orang ngerti, aku ki janjane arep kok ngendi ya besok perkerja apa ora ngerti. Ini akhirnya Pak Sarmin jadi guru. Oh itu sudah kejadian itu baru kita tahu takdir. Aku ki diparingi sugih apa cukup apa kurang. Lah sekarang ini sudah kita ketahui. Tetapi kita jangan sampai menjadi walakin aksaron nasi la yaskurun, akan tapi kebanyakan manusia jangan atau tidak mau bersyukur. Dikai kesehatan, alah wegah ngaji wegah, yang masjid wegah, salat wegah, mengko-mengko dan terusnya. Jadi nek wong ngendeli salat padahal padha karo nyiksa awake dhewe. Ini diparingi sehat kok, diparingi kekayaan. Umumnya kalau tidak beriman kepada Allah yang benar, iman. Sehingga ngasih diabadikan dalam alhaqumut takasur, hatta zurtumul maqabir. Manusia dilalaikan untuk menumpuk mencari-cari nganti nglalekke Gusti Allah, dengan memperbanyak harta benda. Padahal hatta zurtumul maqabir, padahal hanya masuk ke liang kubur. Naudzubillah dzalik. Saya tadi wingi ya, ketika akan layat Mas Nur itu ketemu bojone Yazid ini Pak Joko. Nah, wong wingi bar nyanyi karo aku ana ngarep TV kok. Lah inilah harus ganti contoh teladan kita bersama. Kalau saya tuh sering kalau malam merenung, ya Allah, sak pantaraku sudah banyak yang meninggal dunia. Bahkan adik kelasku banyak yang meninggal dunia. Bulan kemarin reuni IAIN, banyak teman-teman yang sudah tidak ada, katanya sudah meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Kita diberikan seperti ini, jangan sampai menjadi orang yang tidak bersyukur. Harus kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Insyaallah kalau kita bersyukur, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kita berkufur, inna adzabi lasyadid, siksa Allah itu sangat pedih dibandingkan, sampai-sampai diibaratkan umpama api neraka ki meletik kan ora akeh to.
neng dunya segala yang sebagian itu asap. Air asap kabeh dan dunia ini akan terbakar. Itu hanya seperti itu. Nah, mula Rasul mengatakan nek di Arab sana itu no adem yo adem tenanan, nek panas yo panas tenanan. Lah ini sawape cara kasarane uap api neraka kata Rasul. Nah, maka dari itu semoga kita jangan sampai menjadi orang yang tidak bersyukur. Apa yang kita terima ini kita syukuri, kita jalankan sesuai dengan syariat agama Allah. Allahumma amin. Ya sahibai sitni, wahai dua penghuni penjara. Dua niku sapa? Wong lanang, wong sing barengi mau lho. Jadi selain Yusuf itu ada dua. Wahai dua penghuni penjara, dua pelayan sing masuk penjara. A'arbabun, apakah Tuhan mutafarikuna, apakah Tuhan yang banyak bermacam-macam iku khairun, lebih baik, amillahu, atau Allah al-wahidu yang satu yang esa, al-qahhar yang maha perkasa. Ini pertanyaannya ditujukan kepada dua pelayan tadi. Ma ta'buduna, apa yang kalian menyembah, min dunillahi, selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, kecuali hanya nama-nama yang kalian menamakan, yang kalian membuat buatamu dewi. Ada waktu itu kan Lata, ada Uzza, ada macam-macam. Itu gaweamu sendiri. Di India katanya ada nabi ditukul. Lah ini kaya ngono kuwi gaweanmu sendiri. Sampai tuha, yang kalian menamakan atau membuatnya sendiri. Antum, yaitu kalian, wa abaukum, dan bapak-bapak nenek moyang kalian. Gaweanmu dhewe. Nah, kaya ngono kuwi. Sebab apa? Ma anzalallahu, Allah tidak menurunkan biha, dengan nama-nama itu. Kok iso ora nurunkan? Karena tidak termuat dalam kitab-kitab suci. Kitab Zabur enggak ada, lembaran-lembaran Nabi Sis 50 enggak ada, Nabi Ibrahim enggak ada, ono Taurat enggak ada, Injil enggak ada, Al-Qur'an yang terakhir tidak ada nama-nama yang kamu sembah itu. Kalau yang menerangkan sekarang sudah sampai Al-Qur'an. Kalau dulu belum Al-Qur'an. Jadi ma'anzalallahu biha min sultanin, tidak menurunkan nama-nama itu min sultanin, keterangan apapun, bukti apapun. Inil hukmu, tidak ada hukum, tidak ada keputusan, illa lillahi, kecuali hanya milik Allah. Ngerti yang besok itu semuanya itu keputusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amara, Allah memerintahkan Allah ta'budu, supaya jangan kalian menyembah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Dzalikat dinul qayyim, demikian itulah agama yang benar, agama yang lurus. Walakin angsaron nasi, akan tetapi kebanyakan manusia iku layak lamuna, tidak mau mengetahui, tidak mengetahuinya. Jadi jelas, karena tidak mengetahui, karena apa? Tidak mau belajar, tidak mempelajari. Maka kelak kalau di akhirat itu besok akan dikumpulkan orang. Jadi masuk surga itu orang sendiri-sendiri. Gulungan-gulungan. Zumaro kalau Al-Qur'an kan wasiqal ladzi ila akhir, ya. Zumaro, bergolong-golong. Hadisnya Nabi, yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Besok kalian itu akan digiring, dikumpulkan bersama yang dicintai. Ning dunya cintai sapa? Ora kok cinta-cinta yang lain, tapi cinta kumpulane sapa? Gaweane bareng-bareng sapa? Nek kumpulane karo wong pengajian, wong masjid, jamaah dan seterusnya, lah besok kumpule ya karo kowe.
nek kumpulannya karo orang yang lain, ya disitulah kumpulannya. Maka alhamdulillah kita ditautkan oleh Allah dengan masjid. Ora iso nyang masjid sak waktu aja rasane wong gitu kok masih kangen masjid. Nah, ini orang yang ta'alluq kepada masjid. Ya sokhiyab baisijni, wahai penghuni penjara. Amma akadukuma, ini batangannya tak miliki. Ini mau. Amma akadukuma, adapun salah satu dari kamu berdua, ini akan keluar penjara setelah 3 hari. Itu yang betek. Isuk. Kalian berdua salah satunya akan keluar dari penjara setelah 3 hari. Fayaski, lalu bekerja seperti biasa, yaitu memberi minuman. Yang satu ya. Fayaski rabbahu khomro, akan bekerja memberikan minuman kepada tuannya arak. Ini yang satu. Jadi akan dibebaskan, akan bekerja lagi memberi minuman seperti biasanya. Wa amal akharu, adapun yang lain juga akan keluar penjara setelah 3 hari. Fayuslabu, lalu dia akan disalib, dipenteng. Fatakulu thair, lalu dimakan burung-burung. Mirroksihi, sebagian kepalanya. Kudia, telah diputuskan apa al-amru, perkara masalah alladzi fihi, yang di dalamnya tastaftiani, kamu berdua menanyakan kepadaku. Jadi dipetek sing siji kowe nanti akan keluar kembali bekerja karena tidak salah. Yang satu juga akan keluar setelah 3 hari namun akan dibunuh, disalib, dipenteng, karena hukuman saat itu segondang kuwi. Dan jadi disalib, dipenteng, taleni sana sini, akhirnya dibiarkan terus dimakan burung. Nih, ini batangan dari Waqala, dan Yusuf berkata, lilladzi dhanna annahu najid, kepada orang-orang yang Yusuf yakin annahu, sesungguhnya orang itu adalah najin, orang yang selamat, minhuma, dari keduanya, yaitu si pembuat minuman sing di. Terus perkataan Yusuf, udkurni, terangkanlah kepadaku, inda rabbika, kepada Tuanmu, bahwa Yusuf dipenjara tanpa salah. Fa'ansahu, tapi setelah keluar penjara dia lupa, dibuat lupa oleh Allah. Dibuat lupa, sopo sing gawe lupa? Asyaitonu, setan. Zikra rabbihi, untuk memberi keterangan kepada tuannya tentang Nabi sinten? Ngantuk rupane. Tentang Nabi Yusuf alaihis salam. Lali, dene dipesen kon kena metu, terangno aku di penjara ki jane ora salah. Ning dilalekke karo setan. Untuk menyampaikan kepada tuannya. Fala bisa, maka Yusuf tetap tinggal fisijni, di dalam penjara, bid'a sinina, selama 7 tahun. Sebagian besar mengatakan selama 12 tahun. Pilih ndi jenengan, silakan. Ini hanya pendapat ulama. Ada yang menerangkan sinina itu, ada yang mengatakan 7 tahun, ada ahli tafsir maksudnya. Ada yang mengatakan 12 tahun. Sadaqallahul adzim. Karena ini sudah habis ceritanya dan sudah isya, kita cukup sekian dulu. Ceritanya bersambung lagi. Mulai orang mangkat ini tak dulu Pak Kris orang mangkat, ceritanya yang keempat ini tidak sampai, tidak mendengarkan. Jadi ada satu yang kemarin saya simpan, yakni pilih ibu atau pilih
Tuhanku. Nah, ini belum saya jelaskan, namun saya sambung hari ini. Tidak mendengar, pikirannya masih benar pendapatnya. Nek kata-katanya pilih Allah atau ibuku lain. Tapi sebetulnya alasannya sholat sunat, kemudian yang satu mengabdi atau berbakti kepada orang tua. Menghormati bakti kepada orang tua wajib, sedangkan sholat sunat itu bisa ditinggalkan, seharusnya gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.